Selamat malam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sungguh mengucap syukur dapat menyapa saudara walaupun secara virtual. Kita tentu terus berdoa agar saudara dan saya senantiasa dapat tetap sehat dan selalu bersukacita. Mewakili persekutuan doa wilayah Maranatha, saya menyambut saudara untuk mengikuti persekutuan doa keluarga secara online di hari Rabu 28 April 2021. Saudara, pernahkah kita merenungkan tentang tujuan Tuhan memberikan kita hidup? Dalam Efesus 2 ayat 10 dikatakan demikian. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya, ada tujuan Tuhan melalui hidup kita dan tidak ada tempat bagi kemalasan. Kita harus senantiasa bersyukur, bertanggung jawab, dan berusaha di dalam menjalani hidup ini. Nah, saudara, inilah yang menjadi tema kita pada persekutuan doa malam ini, yaitu jangan dikuasai kemalasan. Dengan bacaan yang diambil dari Amsal pasal 6 ayat 4-11. Sebelum kita memulai seluruh persekutuan kita di malam hari ini, mari kita bersama melakukan saat teduh pribadi. Saudara-saudara, kita bersyukur karena melalui Tuhan Yesus Kristus, kita memperoleh sebuah teladan hidup untuk menjalani hidup di dalam sebuah tujuan. Untuk itu, marilah kini kita bersama-sama masuk di dalam rangkaian persekutuan ini, menyanyikan Yesus kekasih jiwaku dengan penuh sukacita.
Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Anda merasa malas dalam menjalani hidup ini? Setiap kita mungkin pernah mengalaminya. Namun, apakah sikap tersebut dibenarkan secara iman Kristen? Mari kita renungkan. Hidup yang Tuhan sudah anugerahkan ini sudah semestinya menjadi persembahan bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kini kita mengajak untuk kita bersama-sama berdoa di dalam doa pembukaan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu di malam hari ini. Kami dapat melakukan persekutuan doa keluarga di rumah dan di kediaman kami masing-masing. Kami tahu bahwa seringkali kami kurang bersyukur dalam menjalani hidup ini, dan kemalasan sering menguasai kami. Di malam hari ini, kami rindu untuk diingatkan agar kami dapat melakukan seperti apa yang sudah Engkau teladani, yakni hidup dalam sebuah tujuan dan bertanggung jawab. Kiranya melalui firman Tuhan yang bersama kami akan dengar nanti, akan semakin meneguhkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kini saya mengajak kita untuk bersama-sama membaca Mazmur melalui Mazmur 52 ayat 9 sampai 11. Mari kita bersama-sama membaca. Lihatlah orang itu yang tidak menjadikan Allah tempat pengungsiannya, yang percaya akan kekayaannya yang melimpah, dan berlindung pada tindakan penghancurannya. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasukkan di depan orang-orang yang Kau kasihi. Saudara, setiap waktu kita senantiasa membutuhkan Tuhan. Sungguh kita tidak dapat hidup dengan mengandalkan kekuatan diri sendiri. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita agar firman Tuhan yang kita dengar dapat kita terima dengan baik dan dapat bersama kita lakukan. Sebelum masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersama menyanyikan Menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu.
Shalom, selamat malam Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kini kita bersama akan masuk di dalam perenungan firman Tuhan, di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Sebelum kita membaca Alkitab, mendengarkan berita firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepadamu ya Tuhan, di kesempatan malam hari ini kami dapat kembali melaksanakan persekutuan doa. Dan biarlah lewat firman Tuhan yang akan sesaat lagi akan kami baca, akan kami dengar, dapat kami terima dengan baik dan juga dapat kami lakukan di seluruh kehidupan kami. Berfirman atas kami dan kuasailah kami dalam tuntunan Roh-Mu yang kudus ya Tuhan, sehingga kami dapat menerima firman Tuhan dan juga dapat melakukannya di dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami bersama berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada persekutuan doa di malam hari ini ialah jangan dikuasai oleh kemalasan. Jangan dikuasai kemalasan. Bagian bacaan Alkitab diambil dari kitab Amsal pasalnya yang ke-6 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sekali lagi dari Amsal pasal 6 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan, saudara-saudara, demikian. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Saudara, demikianlah bagian bacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap mereka yang rindu untuk memelihara firman Tuhan di dalam seluruh kehidupannya. Sekali lagi selamat malam Ibu Bapak Saudara, salam sehat untuk setiap kita. Pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama belajar dari sebuah tema jangan dikuasai kemalasan. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernah atau enggak kita mengalami rasa malas di dalam menjalani kehidupan ini? Misalkan saja kita jadi malas untuk melakukan berbagai aktivitas, kita memilih ingin rebahan, ingin istirahat dulu, atau ingin bersantai sejenak terlebih dahulu. Pernah enggak Bapak Ibu Saudara mengalami hal itu? Saya pribadi juga pernah mengalaminya Ibu Bapak Saudara. Dan alasannya biasanya karena sudah cukup letih ya, sudah cukup capek, sudah ada beberapa kegiatan yang dilakukan, sehingga butuh ya waktu untuk beristirahat, waktu untuk bisa merebahkan diri, waktu untuk tiduran atau rebahan begitu ya. Ya untuk santai-santai aja dalam waktu yang cukup singkat atau dalam beberapa waktu. Saudara, karena kita ini kan manusia ya, kita ini bukan robot, sehingga kita butuh waktu untuk beristirahat. Tapi saudara, adakah orang-orang yang di dalam seluruh kehidupannya ini, dalam menjalaninya ini justru lebih banyak malesnya daripada melakukan aktivitasnya? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin saja hal itu bisa kita temukan. Atau jangan-jangan hal itu juga terjadi di dalam lingkungan keluarga kita, dilakukan atau dialami oleh salah satu anggota keluarga kita. Nah, firman Tuhan kita pada kesempatan malam hari ini justru ingin menyapa kita. Jangan dikuasai kemalasan. Setiap kita kan pasti mengalami rasa malas, pernah mengalami letih, capek sehingga muncul yang disebut sebagai rasa malas. Tetapi ada sesuatu hal yang berbeda dengan kalimat jangan dikuasai kemalasan. Kalimat jangan dikuasai kemalasan dalam tema kita justru ingin mengatakan bahwa jangan sampai kemalasan itu jauh lebih besar menentukan di dalam kehidupan kita ketimbang kita bisa mengendalikan rasa malas itu. Ini kan berbeda. Apakah kita yang justru dikuasai oleh kemalasan itu atau kita yang bisa mengatur rasa malas itu? Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan Alkitab kita memunculkan kata malas ini dalam beberapa kali. Secara khusus dalam 2 kali dikatakan demikian. Yang pertama dalam ayat ke-6. Dikatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua dikatakan demikian. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Nah, ini kan menjawab saudara dari tema kita.
yang bicara jangan dikuasai kemalasan. Dan apa yang dituliskan oleh kitab Amsal ini lebih menunjuk kepada orang yang dikuasai oleh kemalasan, sementara dia punya change, dia punya kesempatan untuk tidak hanya melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kemalasannya tersebut. Oleh karena itu, saudara, dalam ayatnya yang kelima dimulai terlebih dahulu dengan mengatakan demikian. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Apa yang dimaksud oleh kitab Amsal ini kira-kira? Nah, saudara, saya ingin kita bersama menggumuli bagian ayat yang kelima ini dengan apa yang mungkin ibu bapak saudara dan saya pernah lihat. Kalau pelihara kijang mungkin kita nggak ada ya di antara kita ya ibu bapak saudara, atau rasanya nggak ada sepengetahuan saya umat di GKI Harapan Jaya yang pelihara kijang deh. Agak aneh juga kalau orang pelihara kijang ya, karena kenapa dia butuh areal rumah tempat tinggal yang pasti cukup luas. Berbeda dengan hewan burung ya. Rasa-rasanya cukup banyak juga orang memelihara hewan burung di rumahnya. Waktu masih sekolah juga saya pernah pelihara burung dara ya untuk main sebetulnya. Nah, ada salah satu karakteristik ya dari burung itu, kenapa kalau dia setelah kita pegang atau misalkan pintu sangkarnya itu terbuka, burung ini akan segera terbang. Sama halnya kalau burung dara, karena saya tahunya burung dara ya ibu bapak saudara ya. Jadi burung dara itu kalau kita pegang dulu lalu kita lepas dengan segera gitu ya, maka dia akan terbang si burung dara ini. Karena memang naluri daripada burung itu ya tidak di dalam sangkar, tapi dia bisa terbang bebas sebetulnya di udara. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Ini ingin dikatakan oleh penulis Amsal bagaimana kita menjalani kehidupan kita dengan penuh gairah, dengan penuh semangat, dengan penuh bertanggung jawab dan punya tujuan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari bersama kita merenungkan. Apa sih maksud Tuhan mempercayakan hidup buat kita sampai dengan hari ini? Tentu kita yakin ada tujuan daripada Tuhan. Sehingga Alkitab kita tidak memberikan tempat bagi kemalasan, bagi orang-orang yang dikuasai oleh kemalasan. Sering orang menghubungkan kemalasan ini dengan durasi tidur atau waktu tidur. Nah, saudara, bagaimana dengan waktu tidur atau waktu istirahat kita? Lalu salah nggak sih kalau kita ini istirahatnya cukup panjang atau tidurnya cukup panjang? Atau anak ibu bapak saudara misalkan yang bekerja ya, anak ibu bapak ya, ketika Senin sampai Jumat sudah bekerja dari pagi lalu pulang malam begitu ya, dan biasanya weekendnya ini jadi ajang untuk balas dendam, untuk tidurnya lebih panjang. Apakah itu salah? Nah, saudara, saya ingin cerita ada lomba tidur di beberapa negara. Salah satu contohnya itu di Wuhan. Jadi di Wuhan sebelum pandemi itu diadakan lomba tidur ya, di Wuhan provinsi Hubei ini diadakan lomba tidur. Siapa yang tidurnya paling lama tapi juga bisa nyenyak ya, paling lama, dia akan menjadi juara. Dan hadiah yang diberikan ini nggak sedikit ibu bapak. Dalam nilai rupiahnya disebutkan dalam sebuah artikel, pemenangnya ini mendapatkan hadiah 300 sampai 356 juta dirupiahkan ya. Itu besar sekali ya tentu saja. Nah, kenapa hal ini dilakukan oleh pemerintah Cina khususnya di kota Wuhan saat itu? Karena masyarakatnya ini adalah masyarakat yang workaholic, yang senang bekerja, yang sangat sibuk sekali, sehingga membutuhkan waktu untuk mereka ini beristirahat. Dalam analisis kesehatan masyarakat diperlukan itu. Jadi dibikin lomba ini. Karena masyarakatnya ini sangat giat sekali bekerja. Sehingga mereka perlu waktu untuk bisa beristirahat. Di Madrid, di Spanyol, ada juga lomba ini. Tapi bukan dari yang paling lama nih, Bu Bapak Saudara. Kalau di Wuhan, di Cina tadi kan yang paling lama itu yang menang ya. Tapi kalau di Madrid, di Spanyol, itu tidak demikian. Diadakan juga lomba tidur, tetapi hanya 20 menit dan harus di siang hari. Tapi syaratnya adalah dia harus tidurnya dengan nyenyak, harus deep sleep. Jadi ada petugas medis, lalu juga ada orang yang mengkontrol waktunya. Siapa yang tidur selama 20 menit, jadi artinya ketika start waktunya dia langsung bisa tidur. Wah, nggak tahu juga gimana caranya ya.
bisa langsung tidur di siang hari di ruang publik begitu, dan bisa diukur, ada alat ukurnya, selama 20 menit dia bisa deep sleep berapa menit ya, itu yang kemudian menang. Kenapa hal itu dilakukan? Alasannya sama. Banyak penduduk yang workaholic dan juga akibatnya mereka menjadi sakit karena mereka bekerja dengan begitu kerasnya, bahkan waktu istirahatnya ini sangat kurang, sehingga penduduk distimulus gitu ya, diajak supaya mereka bisa mengenal yang disebut istirahat. Nah, saudara-saudara, tentu saja ini berbeda dengan rasa malas. Saudara, hidup kita ini adalah hidup yang dipercayakan Tuhan dalam sebuah tujuan dan harus kita pakai bertanggung jawab. Agak sayang sekali kalau kemudian kita tidak memakai hidup kita dalam sebuah tujuan yang Tuhan percayakan bagi kita, saudara-saudara. Selama Tuhan mempercayakan hidup bagi kita, maka baik untuk kita lakukan dan kita memiliki gairah dalam menjalani kehidupan ini. Mengisinya dalam semangat. Kalau Tuhan mempercayakan kita pekerjaan, maka ya kuranginlah. Kalau kita susah sekali untuk mengatakan untuk tidak mengeluh ya Ibu Bapak Saudara ya. Karena kita pasti manusia, kita juga pasti akan mengalami keletihan. Maka kurangilah kita mengeluh. Jangan dikuasai oleh kemalasan, jangan dikuasai juga oleh keluhan, tetapi mengucap syukurlah. Ayat ke-6 ketika mengatakan, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Semut mempersiapkan makanan bagi kawanannya, ya. Mempersiapkan makanan supaya ketika memasuki musim yang dingin atau musim yang berbeda ya, yang sulit mereka mencari makanan, makanannya sudah bisa tersedia. Mempersiapkan segala sesuatu hal yang terjadi di masa yang akan datang. Ini juga bentuk tanggung jawab kita dan bentuk bahwa kita tidak dikuasai oleh kemalasan. Lalu ayat yang ke-9 dikatakan, hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Ayat 11. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Kemiskinan ini bukan hanya bicara tentang ekonomi, tetapi kemiskinan ini bicara soal sosial, soal tanggung jawab juga di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang bertanggung jawab, maka dia akan senantiasa dipercaya. Kita pernah belajar atas hal ini. Orang yang bisa setia melakukan hal yang dipercayakan bagi dia, maka dia akan dipercayakan lagi hal-hal yang baru. Orang yang dikuasai oleh kemalasan, maka dia akan dengan sendirinya kurang mendapatkan kepercayaan di dalam kehidupan. Kalau kita memaknai bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan, maka mari kita mengisinya dengan penuh syukur, dengan penuh tanggung jawab. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan di sepanjang hari satu pekan ini, kita boleh menjalaninya di dalam penuh syukur, dalam penuh tanggung jawab. Ya, kita kurangi rasa malas kita. Kalau bisa ya kita hindari rasa malas ini, jauhi dari rasa mengeluh. Kita isi berbagai kegiatan yang bisa kita lakukan, Ibu Bapak Saudara. Karena kalau kita kurang gerak ya, kurang melakukan gerakan di dalam tubuh kita ya, dengan sendirinya kita juga akan menjadi kurang sehat. Nah, biarlah kita boleh senantiasa bukan hanya sehat secara jasmani, tetapi juga di dalam rohani. Tuhan Yesus yang menolong setiap kita dan memampukan kita untuk dapat melakukannya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kini kita bersama akan masuk di dalam doa malam. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan di malam hari ini. Kami telah bersama-sama mengikuti persekutuan doa. Sekali lagi kami mengucapkan syukur ya Tuhan bagi setiap pihak, setiap pribadi yang terpanggil untuk melayani Tuhan di dalam persekutuan doa ini. Tuhan, biarlah Engkau boleh senantiasa memberkati setiap mereka. Demikian juga kami yang dapat mengikuti persekutuan doa ini di kediaman kami masing-masing. Biarlah lewat firman Tuhan yang dapat kami peroleh, lewat nyanyian yang boleh kami juga nyatakan, bahkan juga lewat setiap doa dan permohonan kami, hal ini bisa membentuk pribadi setiap kami untuk boleh senantiasa ingat bahwa kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami adalah kehidupan yang
haruslah senantiasa melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam doa ini kami ingin berdoa bagi setiap orang yang memiliki pergumulan di dalam hidupnya, baik mereka yang mengalami bencana, mereka yang mengalami kekerasan, mereka juga yang kemudian bergumul di dalam kehidupan pribadi. Demikian juga atas setiap kami ya Tuhan, untuk kehidupan kami pribadi, lewat pekerjaan, lewat aktivitas yang Tuhan percayakan, untuk anak-anak kami yang mengikuti pembelajaran jarak jauh, maupun juga para orang tua terkasih kami, para lansia yang melakukan aktivitasnya di dalam rumah. Kami berdoa untuk kehidupan keluarga ya Tuhan, untuk setiap kami di dalam keunikan di setiap keluarga kami masing-masing yang tentu saja berbeda. Kami ingin belajar ya Tuhan, kami senantiasa mengandalkan Engkau di dalam setiap pergumulan yang Engkau saja yang sangat tahu. Dan biarlah kami menjadi keluarga, menjadi pribadi yang bersandar kepada Tuhan bukan hanya karena ada sesuatu hal yang kami butuhkan, tetapi kami bersandar kepada Tuhan karena kami tahu kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami adalah kehidupan yang harus diisi dalam sebuah tujuan dan tanggung jawab. Biarlah kami juga diingatkan, setiap kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami dapat kami lakukan dengan sebuah tujuan, yakni memuji memuliakan nama Tuhan dan juga bertanggung jawab. Karena kami tahu kehidupan yang Tuhan percayakan bagi kami ini adalah juga atas sebuah tujuan. Dalam beberapa waktu kami juga akan beristirahat malam. Dalam pimpinan dan pemeliharaan tangan Tuhan kami berdoa, kiranya Engkau boleh memelihara kami, kuatkan kami, dan biarlah dalam istirahat ini kami dapat benar-benar juga disegarkan. Ketika esok pagi Tuhan membangunkan kami dan kami diperkenankan untuk melakukan berbagai aktivitas, baik di dalam maupun di luar rumah, biarlah setiap aktivitas yang kami lakukan adalah aktivitas yang juga dapat seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami dapat melakukan setiap hal yang Tuhan percayakan bagi kami dengan penuh syukur, dengan penuh tanggung jawab, dan tidak menyia-nyiakannya. Inilah doa malam kami ya Tuhan, di dalam pengasihan Tuhan kami bersama berdoa dan mengucapkan syukur, dan biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi di dalam permohonan kami ini. Amin. Saudara, apakah Anda sudah merasa diberkati di malam hari ini melalui firman Tuhan yang bersama kita telah dengar? Kita sudah diingatkan bahwa hidup kita ini adalah harus kita pakai dengan bertanggung jawab. Kemalasan sekali lagi tidak mendapat tempat di dalam Alkitab. Kiranya kita dapat dimampukan untuk bukan hanya mendengar firman Tuhan, namun juga dapat memberitakan firman tersebut melalui hidup keseharian kita. Sebelum menutup persekutuan doa ini dan menerima berkat Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Besarlah Untungku. Meskipun angin keras badai dunia
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menutup persekutuan doa di malam hari ini dengan memohon dan menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menjaga, memelihara, dan menuntun kehidupan engkau dari kini kekal sampai selama-lamanya. Amin.